Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semuanya, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul kembali uh, di forum kajian kita dari di antara banyaknya kajian-kajian yang lain. Alhamdulillah, kita masih bisa berlanjut dan ini insya Allah pertemuan keempat ya, kelima. Insya Allah dan alhamdulillah kita sudah melakukan ini secara rutin. Jadi bagi teman-teman yang baru datang, mudah-mudahan bisa juga bergabung di kajian-kajian berikutnya dengan waktu yang sama. Dan kita biasanya sebenarnya ngajinya ada kurikulumnya gitu ya. Ustaz Hamdi sudah membantu kita untuk menyusun materi, dan kita sebenarnya sekarang sedang mengkaji satu kitab, Al-Qawaidul Arba'ah, dan ini mengenai tauhid dan syirik. Akan tapi tentu karena sekarang momentumnya adalah momentum Dzulhijjah, dan besok insya Allah kita akan bersama-sama masuki hari Idul Adha, maka setelah berdiskusi juga dengan Ustaz, tampaknya baik jika kita kembali membahas mengenai tema hari-hari Dzulhijjah ini, terutama mengenai pelaksanaan Idul Adha keesokan hari. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita alhamdulillah pada hari ini 9 Dzulhijjah tadi siang, dan sekarang sudah masuk ke 10 Dzulhijjah. Mungkin beberapa dari kita telah melaksanakan ibadah-ibadah, terutama mungkin ibadah puasa Arafah, dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah-ibadah yang telah kita usahakan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan malam ini pun ibadah yang tidak kalah mulianya, karena ini adalah ibadah yang sangat mulia. Kita menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu ini juga menjadi bekal bagi kita sebagai fondasi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, sekaligus juga memberatkan timbangan kita di yaumil akhir nanti. Sebelum kita masuk ke materi, alhamdulillah Ustaz Hamdi hafizahullah ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Sedikit ada pengumuman dari kami mengenai dana infak yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sekalian kepada tim kajian ini. Alhamdulillah jumlahnya luar biasa, melebihi ekspektasi kami. Dan sebagaimana, dan kami berinisiatif sebagai panitia, karena dananya pun cukup besar, dan alhamdulillah kajian kita ini online gitu ya, jadi tidak banyak biaya operasional yang kita perlu lakukan, perlu keluarkan. Sehingga setelah berdiskusi juga dengan rekan-rekan tim dan juga mencari referensi kepada beberapa ustadz lain, kita akhirnya menyalurkan dana infak ini ke operasional dakwah yang lain. Jadi kami menghargai niat dari rekan-rekan semuanya yang telah mungkin berinfak melalui materi yang sudah kami sebarkan juga di pamflet kajian. Dan karena memang berlebih, dan kami mengerti sekali bahwa niatnya barangkali memang khusus untuk operasional dakwah, dan kami merasa sudah cukup dengan dana yang sudah ada, dan alhamdulillah ada beberapa donatur juga, sehingga kami berinisiatif untuk menyalurkan dana kelebihannya ini kepada dakwah, operasional dakwah yang lain, karena kita semua paham bahwa dakwah ini luar biasa besar, luar biasa banyak sekali penggerak-penggeraknya, dan tentunya harta yang mungkin buat teman-teman sedikit, ini bisa menjadi artinya besar bagi usaha dakwah ini, sehingga kami juga salurkan kepada beberapa saluran dakwah lain. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah antum semua, dan insya Allah mensupport dakwah ini, pahalanya pun tidak kalah dengan guru-guru kita yang sudah menjadi mungkin narasumber-narasumber dari kegiatan dakwah ini.
Para jemaah sekalian, rekan-rekan yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan segera masuk ke materi. Sekedar mengingatkan untuk tetap menjaga adab, mikrofonnya mungkin tetap dimatikan sampai dengan nanti sesi tanya jawab. Insya Allah seperti biasa sesi tanya jawab bisa dilakukan secara langsung kepada Ustadz. Kita akan dihubungkan dulu yang langsung, kira-kira 3 pertanyaan, kemudian kita masuk ke kolom chat, kira-kira 3-5 pertanyaan, biasanya sesuai dengan waktu yang tersedia nantinya. Video mohon dimatikan saja supaya tidak hilang fokusnya gitu ya. Dan kami langsung serahkan kepada Ustaz Hamdi Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol bismillah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Al-Akh Ramadan dalam mukaddimahnya, bahwa kita sengaja memilih tema yang akan kita bahas ini, yaitu fikih Idul Adha dan kurban di masa pandemi, karena memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Ya, apalagi besok adalah momentum Idul Adha, kemudian ada ibadah kurban juga, sehingga sangat baik sekali ketika kita mempelajari tentang apa yang ingin kita lakukan. Ya, sehingga ini penting. Para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dalam perkara-perkara yang ingin kita lakukan. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib dalam perkara-perkara yang ingin kita lakukan. Ketika seseorang mau melakukan sholat 5 waktu, ya karena dia diwajibkan untuk sholat 5 waktu, maka dia wajib hukumnya untuk menuntut ilmu atau mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan tentang sholat 5 waktu. Ketika seseorang itu mau berdagang, mau berjual beli, maka hukumnya wajib bagi dia untuk mempelajari seperti apa agama mengatur hukum-hukum tentang jual beli. Ya, karena berbahaya kalau dia masuk ke dalam satu ranah tanpa ilmu. Justru dia akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Maka momentum seperti Idul Adha, ya, setiap tahun kita mendapatinya. Bayangkan sudah berapa tahun kita mendapati Idul Adha. Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Ya, tergantung umur kita. Semakin kita berumur, maka semakin banyak Idul Adha yang kita lalui. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa besar ilmu yang kita ketahui tentang Idul Adha? Maka inilah alasan mengapa kita mengangkat tema ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Saya akan menjelaskan hal-hal yang penting yang berkaitan tentang Idul Adha dan kurban. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum. Hal pertama yang penting yang ingin saya bahas adalah tentang definisi dari Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya Idul Adha, seperti itu kita terjemahkannya. Id dalam bahasa Arab artinya hari raya. Id itu diambil dari kata-kata ada ya'udu di dalam bahasa Arab. Kata-kata ada ya'udu itu artinya kembali. Ya, sehingga kata-kata Id ini asal katanya itu artinya kembali. Kemudian disematkan untuk hari raya. Mengapa demikian? Karena hari raya adalah satu momentum yang berulang, ya, yang selalu kembali pada setiap tahunnya atau pada setiap pekannya, ya, seperti hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari raya pekanan kaum muslimin, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Intinya adalah asal kata dari Id adalah artinya kembali. Kemudian dinamakan Id sebagai nama dari hari raya. Ya, jadi dalam bahasa Arab, hari raya itu artinya Id. Adapun Al-Adha, yaitu diambil dari kata-kata Al-Udhiyah, yaitu menyembelih hewan ternak. Ya, karena hari raya ini identik sekali dengan berkurban. Oleh karena itu dinamakan dengan Idul Adha. Sebagaimana
Hari raya Idul Adha juga dinamakan dengan Idul Kurban, hari raya berkurban. Karena sekali lagi itu identik sekali dengan ibadah kurban. Dan Islam telah mengatur hari raya untuk para penganutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, Nabi mendapatkan satu hari di mana orang-orang Madinah itu bergembira. Mereka jadikan hari tersebut sebagai hari raya bagi mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada penduduk Madinah yang sedang berhari raya, kata Rasulullah SAW, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti hari raya kalian ini dengan dua hari raya yang lebih afdal, yang lebih utama, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada penduduk Madinah bahwa tidak ada hari raya di dalam Islam kecuali dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ini adalah satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan, ya, bahwa setiap Muslim memiliki dua hari raya, tidak ada yang ketiga dan tidak ada yang keempat. Apalagi kalau kemudian hari raya tersebut diambil dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang Yahudi, kebiasaan orang-orang Nasrani, maka ini kemungkarannya lebih besar lagi. Karena kita dapatkan banyak di antara kaum muslimin yang ikut berpartisipasi pada tanggal 1 Januari. Di antara mereka ikut juga merayakan tanggal 25 Desember. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ikut berhari raya di tanggal 14 Februari. Maka kita tahu bahwa tanggal-tanggal tersebut adalah hari raya yang dirayakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka kita sebagai muslim harus memiliki sikap yang baik dalam hal ini. Dan sikap yang baik dalam hal ini adalah dengan meyakini bahwa hari raya bagi kaum muslimin, bagi kita itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada yang lainnya. Ya, maka kita tidak perlu ya ikut merayakan hari raya yang lain. Ya, bahkan kaum muslimin sekarang sudah menganggap bahwa hari raya ulang tahun ya dirinya sendiri itu merupakan salah satu hari yang spesial. Ya. Kemudian ada hari raya yang lain yang dirayakan oleh orang-orang, ya seperti hari ibu, kemudian ada hari ayah, dan hari-hari yang lainnya. Ketahuilah bahwa kebiasaan membuat hari raya ini adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, pernah didatangi oleh orang Yahudi. Perhatikan hadis ini atau asar ini baik-baik. Umar didatangi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi ini mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya telah turun kepada kalian satu ayat. Jika ayat itu turun kepada kita, orang-orang Yahudi, sungguh hari di mana turunnya ayat tersebut akan kita jadikan sebagai hari raya. Lihat kebiasaannya orang-orang Yahudi. Kata Umar, ayat apa yang kalian baca? Kata orang Yahudi, kami membaca di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini, kata Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, telah kusempurnakan agamaku untuk kalian, telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini sangat agung, ya ikhwan, menjelaskan bagaimana Allah ridha kepada agama Islam, menjelaskan bagaimana Allah telah menyempurnakan agama Islam, tidak ada kekurangan sama sekali. Maka orang Yahudi ini mengatakan, kalau ayat itu turun kepada kita, pasti kita jadikan hari di mana turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka Umar mengatakan, wallahi inni la a'lamu mata nazalat wa kaifa nazalat wa aina kana Rasulullah SAW hina nazalat. Demi Allah, sesungguhnya aku tahu hari di mana turunnya ayat tersebut, dan aku tahu di mana Rasulullah ketika itu, dan sedang apa Rasulullah SAW ketika ayat itu turun. Kata Umar, ayat itu turun di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah,
Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah. Tapi apakah Umar kemudian menjadikan hari ini sebagai hari raya? Tidak. Tetap yang hari raya itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana anjuran dari Nabi SAW. Umar bin Khattab tidak ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini satu hal penting sekali untuk diperhatikan, bahwa ya dalam berhari raya kita berhari raya di Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Kemudian yang besok akan kita lakukan adalah sholat Id. Yang besok akan kita lakukan yang pertama adalah sholat Id. Sholat Id, ikhwan, sangat dianjurkan. Sholat Id sangat dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat menganjurkan para sahabatnya untuk pergi keluar rumahnya untuk menuju tempat sholat Id. Bahkan seorang sahabat yang bernama Ummu Atiyah, beliau mengatakan, Amarana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami an nukhrijahunna fil fitri wal adha al-awatiq wal huyyat wa zawatil khudur. Sesungguhnya Rasul memerintahkan kami untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang ada di rumah untuk pergi menghadiri sholat, untuk menghadiri tempat sholat Idul Adha. Siapa mereka? Ya, wanita-wanita yang perawan yang ada di rumah, kemudian bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun itu diperintahkan oleh Rasul untuk keluar. Fa'ammal huyyad faya'tazilna as-salah wa yashhadna al-khair wa da'watal muslimin. Ya, adapun wanita-wanita yang sedang haid, maka mereka menjauhi sholat, ya, tidak ikut sholat. Wa yashhadna al-khair, akan tetapi ikut meramaikan hari raya, wa da'watal muslimin, dan ikut ya di dalam doa-doa kaum muslimin. Maksudnya adalah sampai wanita yang sedang haid itu diperintahkan untuk keluar juga, ya, walaupun tidak ikut sholat, tapi ikut ya meramaikan hari tersebut. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ummu Atiyah bertanya kepada Rasul ketika Rasul memerintahkan untuk keluar, wahai Rasulullah, di antara kita wanita-wanita ini ada yang tidak memiliki pakaian yang lengkap. Maksudnya adalah pakaian untuk keluar rumah. Sebagian kita nggak punya pakaian untuk keluar rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudari perempuannya meminjamkan jilbab, meminjamkan pakaian agar dia pakai untuk keluar di hari raya. Ya, Masya Allah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat memerintahkan, sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menghadiri sholat Idul Adha atau Id secara umum. Oleh karena itu para ulama khilaf, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib. Akan tapi wallahu a'lam, yang sahih adalah bahwa sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Karena di zaman Rasul juga ada beberapa sahabat yang tidak hadir sholat Jumat, sholat Id, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Maka hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Dan di sini di dalam konteks hadis yang tadi saya sebutkan, itu Ummu Atiyah, seorang sahabat yang tadi bercerita, dia mengatakan bahwa wanita-wanita itu sampai diperintahkan untuk keluar. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara kebiasaan wanita-wanita para sahabat Nabi radhiyallahu anhunna wa ardhahunna adalah bahwa mereka itu diam di rumah. Dan ini adalah perintah Allah kepada wanita kaum muslimat, bahwa tempat wanita itu di rumah, ya, tidak keluar, tidak keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, waqarna fi buyutikunna, diamlah kalian, tetaplah kalian di dalam rumah kalian. Ini perintah Allah kepada wanita-wanita kaum muslimat agar mereka lebih sering di rumah daripada keluar. Ya, sehingga ini satu hal yang sangat penting untuk memperhatikan, karena Ummu Atiyah di situ menyinggung, ya, menyebutkan, kata beliau, sampai wanita-wanita diperintahkan untuk keluar. Seakan-akan ini adalah satu hal yang aneh. Ya, dan memang itulah kebiasaannya para wanita dari kalangan para sahabat. Mereka betul-betul menjalankan aturan Islam,
menjalankan aturan Allah, menjalankan aturan Rasulullah untuk tetap di rumah. Akan tapi bukan berarti kemudian wanita nggak boleh keluar sama sekali, tidak. Ya, wanita dibolehkan kalau dia punya hajat, kalau dia punya keperluan untuk keluar, maka dibolehkan untuk keluar. Ya, tentu dengan menjaga norma-norma agama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa menutup aurat dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah wanita pada asalnya di rumah. Kalau membutuhkan untuk keluar, baru kemudian keluar. Baik. Apa saja hal-hal yang penting untuk diperhatikan untuk melakukan sholat id? Saya akan menyebutkan sekitar 16 poin yang berkaitan dengan sholat id. 16 poin yang berkaitan dengan sholat id. Ya, sebagiannya akan saya ringkas sehingga betul-betul cukup. Ya, setidaknya kita pada kajian kali ini tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang disunnahkan untuk kita lakukan di esok hari. Ya, mudah-mudahan kajian ini betul-betul bermanfaat dan bisa dilaksanakan langsung besok. Baik, ada 16 poin yang bisa kita lakukan besok yang berkaitan dengan sholat id. Yang pertama adalah mandi besar. Disunnahkan seseorang yang mau melaksanakan sholat id untuk mandi. Dan mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Ya, bagaimana mandi besar? Maka disunnahkan ya untuk mandi besar itu ada yang wajib, ada yang mandi besar itu ada yang sempurna, ada yang cukup. Ya, cukup itu maksudnya dikatakan mandi besar ketika seseorang itu mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya basah. Maka orang yang seperti ini dengan niatan mandi besar, dia dikatakan sudah mandi besar. Ya. Yang sempurna adalah dia memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian dia berwudu terlebih dahulu, kemudian dia membasahi kepalanya, rambutnya, ya, dengan air. Kemudian dia memulai guyuran airnya dari bagian yang kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali, baru kemudian mandi seperti biasa, ya, dengan mengguyurkan seluruh air ke badan semuanya. Ya, maka ini sunnah yang pertama, atau poin yang pertama yang perlu diperhatikan, yaitu mandi ketika mau sholat id. Walaupun saya rasa nggak ada yang nggak mandi ya. Saya nggak tahu apakah ada orang yang pergi sholat id kemudian nggak mandi. Tapi yang membedakan adalah ilmu. Yang membedakan adalah ilmu. Orang yang mandi karena tahu itu sunnah, dia dapat pahala. Tapi orang yang mandi bukan karena sunnah, tapi karena ya sudah, kebiasaan saja, maka dia tidak dapat pahala. Ya, lihat perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya Allah seakan-akan melemparkan pertanyaan dan Allah tidak memberikan jawabannya, ya, karena jawabannya jelas, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu pahalanya banyak. Bayangkan dengan mandi sebelum sholat id dia mendapatkan pahala. Tapi orang yang tidak tahu ini bahwa ini adalah sunnah, dia tidak mendapatkan pahala. Ya sangat sayang sekali ya. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, ya, dikisahkan oleh seorang tabi'in yang bernama Nafi', yaitu pembantunya Abdullah bin Umar. Nafi' mengatakan, "Kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla." Sebenarnya Abdullah bin Umar itu senantiasa mandi sebelum pergi untuk sholat id. Ya, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Kemudian poin yang kedua adalah menggunakan pakaian terbaik. Ini juga sunnah ketika kita mau menghadiri sholat Idul Adha. Nabi SAW punya satu baju, yang baju itu hanya digunakan ketika hari Jumat dan hari Id. Sehingga setiap orang pasti punya baju favorit ya, di dalam lemari bajunya. Maka pilihlah yang terbaik ketika kita mau pergi sholat Idul Adha. Ya. Dan ketika kita punya harta untuk membeli baju baru, baju yang bagus, ya, agar kita pakai ketika sholat id, maka ini lebih baik dan semoga lebih sempurna. Tapi itu tidak diharuskan oleh Islam, dan Allah kemudian Rasulullah SAW
ketika menjelaskan agama ini tidak pernah memberatkan umatnya, sehingga kalau kita merasa kesulitan untuk membeli baju baru, maka yang terpenting dan yang disunnahkan adalah menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Maka pilih pakaian yang paling bagus yang Anda punya, pakailah ketika sholat Id. Ya, tentu perlu diperhatikan juga untuk para wanita, para akhwat. Jangan pakai pakaian yang melanggar syariat. Ya, jadi jangan sampai kemudian berdalil dengan mengatakan itu kata Ustadz sunnahnya pakai pakaian yang terbaik. Ya, pakaian yang terbaik maksudnya pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak mencolok, pakaian yang tidak bisa menggiurkan pandangan laki-laki. Ya, sehingga tetap wanita wajib untuk menjaga auratnya, menutup auratnya dengan pakaian yang sempurna. Ya. Tayyib, itu adalah sunnah yang kedua atau poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, tidak makan sebelum salat. Tidak makan sebelum salat. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau di Idul Fitri itu kita sebelum salat kita makan dulu. Ya. Apa bedanya? Kalau di Idul Fitri, karena kita dalam keadaan fitri. Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka. Ya, banyak orang yang mengartikannya dengan kembali suci. Padahal ini adalah arti yang kurang sesuai. Ya, yang paling sesuai dan yang paling tepat adalah dengan mengartikannya hari raya berbuka. Sebagaimana kita 30 hari, 1 bulan penuh kita sudah berpuasa, maka di Idul Fitri kita berbuka. Jadi sebelum pergi sholat, kita makan dulu, untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak berpuasa lagi. Adapun di Idul Adha, maka kita tidak makan apa-apa sampai nanti selesai sholat. Tidak makan apa-apa sampai nanti selesai sholat. Dan ini tidak dikatakan puasa, Ini tidak dikatakan puasa. Sehingga kita nggak perlu kemudian kita sahur dan lain sebagainya, tidak perlu. Cukup Anda tidak makan, nanti ketika sholat, pulang dari sholat, makanlah dari hewan kurban yang Anda sembelih. Makanlah dari hewan kurban yang Anda sembelih. Ini sunnahnya. Ini adalah sunnahnya. Ya. Nabi SAW dikisahkan dari Abdullah bin Buraidah an Abi, dari ayahnya, itu sahabat Nabi, beliau mengatakan, karena Nabi SAW la yakhruju yawmal fitri hatta yat'am wala yat'am yawmal adha hatta yusalli. Sesungguhnya Nabi SAW kalau keluar pergi ke untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Nabi tidak makan apapun. Maka Nabi SAW makan sesuatu terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Adapun di Idul Adha, kata seorang sahabat ini, sesungguhnya Nabi tidak makan sampai pulang dari sholatnya. Sampai pulang dari sholatnya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW pulang dari sholatnya, kemudian menyembelih sembelihannya, memerintahkan istrinya untuk memasak, maka makan dari daging hewan yang beliau sembelih. Ini yang sempurna. Tapi kalau ternyata kita tidak punya sembelihan, maka tidak masalah. Kita tidak makan sampai nanti kembali ke rumah dari sholat. Ya. Walaupun dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah yang tidak makan itu orang yang menyembelih atau secara umum? Walaupun tidak menyembelih tetap tidak makan. Maka wallahu a'lam, hadisnya berlaku umum. Hadisnya berlaku umum. Sehingga ini hukumnya umum bagi orang yang tidak punya sembelihan pun dia disunnahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Nanti makannya selesai sholat. Tayyib. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah disunnahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat Id. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju ilal Id masyian wa yarji'u masyian. Sungguhnya Rasulullah SAW itu pergi untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan dan pulang ke rumahnya dengan berjalan. Kemudian sunnah yang kelima, menempuh jalan yang berbeda antara pergi dan kembali.
menempuh jalan yang berbeda antara pergi dan kembali. Ketika kita pergi ke tempat sholat, dari rumah ke tempat sholat, maka kita menempuh satu jalan. Nanti ketika kita pulang ke rumah, kita menempuh jalan yang berbeda. Ya, kita menempuh jalan yang berbeda. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yawm 'id khalafa at-tariq." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Id beliau menempuh jalan yang berbeda. Beliau menempuh jalan yang berbeda. Ya, maksud dari menempuh jalan yang berbeda di sini adalah menempuh jalan yang berbeda ya, antara pergi dan kembali. Antara pergi dan kembali. Baik. Kemudian dan di sini sebagian ulama menjelaskan ya, apa sebetulnya hikmah dari menempuh jalan yang berbeda. Ya, terkadang subhanallah ya kawan, terkadang di antara kita itu punya rasa penasaran, ya, punya rasa penasaran terhadap beberapa perintah di agama kita. Ya, kenapa kok kita diperintah atau disunnahkan untuk menempuh jalan yang berbeda? Ya, maka ya akhi banyak penjelasan dari kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa di antara hikmahnya agar kita bisa bertemu kaum muslimin lebih banyak lagi. Ya, kita jalan dari satu tempat, kemudian pulangnya dari tempat yang berbeda, sehingga kita bisa ya bertemu dengan banyak kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan hikmahnya adalah agar kita memperlihatkan syiar kaum muslimin, memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin itu terlihat seperti banyak. Ya, di jalan-jalan itu mereka ada gitu ya, di setiap jalan mereka lewat dan seterusnya. Sehingga ini juga di antara hikmah yang disebutkan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa agar kaum muslimin ini bertemu dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuannya, sehingga kita bisa melihat keadaan kaum muslimin, ya, melihat lebih banyak lagi kaum muslimin melewati lebih banyak lagi rumah-rumah kaum muslimin, sehingga kalau di antara mereka ada yang membutuhkan, itu kita bisa tolong. Ya, karena kita melewati banyak rumah-rumah kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan agar langkah-langkah kita itu, ya, atau tanah yang kita jadikan sebagai pijakan untuk melangkah itu bersaksi nanti di hadapan Allah, ya, karena kita telah melangkahkan kaki kita untuk kebaikan. Ada juga yang mengatakan demikian. Al-muhim intinya ini adalah ijtihad, ya, usaha dari para ulama untuk menjelaskan hikmah dari sunnah tersebut. Akan tetapi hal yang penting sekali yang perlu kita perhatikan, bahwa hikmah yang besar pada setiap syariat adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Entah kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu. Ketika Anda mengikuti Nabi, Anda sudah melakukan hal besar. Anda sudah melakukan satu amalan yang agung, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Ketika kita yakin bahwa ini adalah sunnah Rasulullah, ketika kita yakin ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Rasul SAW menganjurkannya, maka dengan senang hati kita melakukannya, walaupun kita tidak tahu apa hikmah di balik amalan tersebut. Sama halnya ketika kita tidak tahu hikmah dari rakaat-rakaat sholat. Kenapa sholat subuh 2, sholat zuhur 4, ya, sholat asar 4, kemudian ini kenapa jumlahnya seperti itu? Terkadang kita nggak tahu, ya. Tapi tetap kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu ini kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Ya. Kemudian sunnah yang keenam atau poin yang keenam adalah takbiran. Poin yang keenam adalah takbiran atau bertakbir, ya, dalam bahasa kita, masyarakat kita biasa menyebutnya dengan takbiran. Ini juga satu hal yang agung, satu hal yang mulia untuk dilakukan. Dan masalah bertakbir ini sudah kita bahas, ya, panjang lebar pada pertemuan yang minggu lalu. Intinya adalah bahwa di waktu Idul Adha ini kita banyak-banyak bertakbir. Bagaimana kita dianjurkan untuk bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah, sebelum terbenamnya matahari. Itu adalah takbir mutlak, sebagaimana yang kita jelaskan pada minggu lalu, pada pekan lalu, di kajian yang
telah lalu, ya. Kemudian kita juga disunnahkan untuk bertakbir dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang diucapkan setelah sholat 5 waktu, dimulai dari tanggal 9 tadi ba'da subuh sampai tanggal 13 nanti ba'da asar, ya, sehingga terakhir kita takbir muqayyad itu setelah asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, salam jalil ikram. Kemudian kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, kemudian sunnah yang ketujuh yang berkaitan dengan sholat adalah sholat di tanah lapang. Sholat di tanah lapang, ya, ini sunnahnya. Ini adalah sunnahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah dan berhari raya, beliau sholatnya bukan di Masjid Nabawi, tapi di lapangan. Ini menunjukkan bahwa sholat di lapang, tanah lapang itu sangat dianjurkan, ya, karena satu kali sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali sholat. Tapi Nabi meninggalkannya. Berarti sholat di tanah lapang itu sangat dianjurkan sekali. Ya, kalau tidak dianjurkan, maka tidak mungkin Nabi meninggalkan Masjid Nabawi yang pahalanya itu sangat besar. Ya, maka itu adalah yang ke-7. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 adalah mempercepat sholat Idul Adha, ya, menyegerakan sholat Idul Adha. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau di Idul Fitri, itu sholatnya kita disunnahkan untuk diakhirkan. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah karena sebelum sholat Idul Fitri itu ada ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah, waktu terbaik untuk melakukannya adalah sebelum sholat. Sehingga disunnahkan oleh Nabi, ya, agar kita itu agar kaum muslimin itu mengakhirkan sholat Idul Fitri. Sehingga ada waktu yang banyak untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan zakat fitrah. Berbeda dengan Idul Adha. Pada Idul Adha, kita disunnahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha agar kita bisa sesegera mungkin menyembelih sembelihan kita. Ya, jadi waktu awal dari masuknya waktu sholat Id itu ketika masuknya waktu syuruk. Ya, kemudian ditambah dengan 15 menit setelahnya. Jadi masuknya waktu syuruk, kalau kita lihat di waktu-waktu sholat, ya, silakan antum buka aplikasi antum yang ada di handphone yang tentang waktu-waktu sholat, maka di situ setelah sholat subuh akan ada waktu syuruk. Waktu syuruk itu maksudnya ketika matahari itu terbit. Terbit. Nah, ketika matahari terbit, maka masuklah waktu syuruk. Tapi kita tidak boleh sholat langsung. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan kalian sholat kecuali sampai matahari itu betul-betul naik setinggi tombak. Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa untuk kita agar menahan tidak sholat sampai matahari itu naik setinggi tombak. Dan ini berlaku untuk semua sholat, baik itu sholat sunnah, yang sebagian orang melakukan sholat sunnah syuruk, yang sholat sunnah duha, di waktu syuruk, ya, maka waktunya adalah seperti itu. Ya, dari waktu syuruk ditunggu 15 menit kurang lebih, itu adalah waktu di mana matahari naik setinggi tombak. Maka kalau syuruknya itu jam 6 misalnya, maka jam 6.15 itu kita sudah masuk waktu untuk sholat Id. Ya, jadi kalau Idul Adha sunnahnya disegerakan. Ya, sebagaimana saya kebetulan membina satu pesantren, ya, dan besok saya sholat di sana, dan kita betul menerapkan apa yang kita pelajari, ya. Jadi insya Allah kita akan sholat persis di pukul 6:20 kurang lebih, karena waktu syuruknya itu besok di 6:05 di Bogor. Kemudian kita akan melaksanakan sholatnya 6:20. Jadi kita langsung melaksanakan sholat, kemudian khutbah, dan
kita langsung menyembelih kurban. Ya, jadi sembelihan kurbannya lebih cepat, kemudian kita bisa masak dagingnya juga, dan kita bisa makan pagi dari masakan hewan yang kita sembelih, sehingga itu sempurna sekali ya, persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi maka kalau di antara antum ada yang memiliki wewenang di dalam mengadakan sholat Idul Adha, maka sebagian antum mungkin DKM atau yang lainnya, maka usahakan untuk mengerjakan sunnah ini ya, agar kaum muslimin tahu betul ya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Kemudian yang ke-9, poin yang ke-9 tentang sholat Idul Adha adalah tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada azan, tidak ada qomat. Kenapa kita tidak azan dan tidak qomat? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad ketika sholat Id tidak azan dan tidak qomat. Dan hal ini ya ikhwan, sangat difahami oleh masyarakat kita. Alhamdulillah, masyarakat kita seluruhnya, hampir seluruhnya, atau saya bisa katakan seluruhnya. Saya nggak tahu kalau ada di antara masyarakat kita yang azan dan qomat ketika Idul Adha, saya tidak tahu. Tapi setahu saya, wallahu a'lam, bahwa seluruh masyarakat itu ketika melaksanakan sholat Id, mereka tidak azan dan tidak qomat. Tahukah apa alasan mereka tidak melakukan azan dan tidak melakukan iqamah? Alasannya adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak melakukan azan dan tidak melakukan iqamah ketika sholat Id. Maka masyarakat kita pun alhamdulillah mengikuti Nabi Muhammad dalam meninggalkan azan dan meninggalkan iqamah. Paham ya? Alhamdulillah. Dan pemahaman ini ikhwan seharusnya diterapkan pada seluruh hal yang berkaitan dengan agama. Semuanya di dalam agama ini, dalam seluruh ibadah, dalam seluruh perbuatan, dalam seluruh ritual yang berkaitan dengan agama, seharusnya kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak azan dan tidak qomat di sholat Id, maka kita jangan azan dan jangan qomat. Bukan berarti kita nggak cinta sama azan, nggak cinta sama qomat. Tapi karena Nabi SAW tidak melakukannya. Dan hal ini harusnya kita praktekkan dalam hal-hal yang lain. Ya, karena ada satu hal yang Nabi SAW sering kali mewanti-wanti umatnya jangan sampai terjatuh ke dalamnya, yaitu perbuatan yang disebut dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah melakukan suatu ritual yang dianggap ini adalah ritual agama, padahal syariat Islam tidak pernah mengajarkan ritual itu. Walaupun ritual itu dianggap oleh banyak orang sebagai ritual agama, tapi yang perlu kita pahami, Nabi Muhammad tidak melakukannya. Para sahabat Nabi tidak melakukannya. Agama Islam, Al-Quran, hadis-hadis tidak menjelaskan tentangnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tidak melakukannya. Bukan berarti kita tidak semangat dalam beribadah. Akan tetapi ini ibadah yang baru, yang tidak dilakukan oleh Nabi. Maka seharusnya kita tidak melakukannya. Sebagaimana kita tidak azan dan tidak iqamat di dalam salat Id. Semoga bisa difahami dengan baik. Karena ini satu hal yang sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan. Ya karena banyak ya ritual-ritual di tengah masyarakat yang dianggap sebagai agama, padahal dia bukan bagian dari agama kita. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada penjelasannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi, tidak ada yang melakukannya. Tapi banyak di antara kita yang malah menjadikannya ritual. Ya, banyak contohnya ya. Di antaranya seperti misalnya ritual membaca Al-Quran untuk mayit, ya, berkumpul untuk mayit setelah kematian si mayit misalnya. Di hari pertama, kemudian di hari ketiga, di hari ke-7, di hari ke-100, di hari ke-1000. Ya. Ini salah satu bentuk ritual ibadah
di dalamnya ada baca Al-Qur'annya, di dalamnya ada ya, ibadah, jelas-jelas ibadah. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya, bahkan tidak pernah menganjurkannya. Para sahabat pun demikian. Ya. Intinya adalah yang ingin saya bahas di sini, ya, poin yang ke-9 yang berkaitan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah sholat Idul Adha adalah tidak melakukan azan dan tidak melakukan iqamah. Alasannya kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi secara umum, hal ini sudah difahami dengan baik oleh masyarakat kita. Alhamdulillah. Ya, banyak hadis-hadisnya, tapi saya skip aja ya, sengaja untuk mempersingkat waktu. Kemudian yang ke-10, tidak juga dianjurkan untuk menyebut panggilan seperti as-salatu jami'ah, ya, salat akan didirikan, misalnya seperti itu. Ini juga tidak disunnahkan. Karena di dalam Islam ada panggilan seperti ini, itu ada. Ya, seperti di salat gerhana. Di salat gerhana disunnahkan untuk menyebut as-salatu jami'ah. Ya, disunnahkan untuk melakukan atau mengucapkan hal tersebut, akan tapi tidak dianjurkan dalam salat Id. Ya. Lihat ya bagaimana kita agak detail ya dalam menjelaskan tentang hal ini, karena ini penting sekali untuk diperhatikan. Ya, detail-detail seperti ini penting sekali untuk diperhatikan. Sebagaimana kita detail ketika kita bisnis, ya enggak? Ketika kita mau cari uang, kita detail, betul-betul detail, semuanya dirinci, semuanya dilihat, semuanya modalnya berapa, untungnya berapa, pengeluarannya apa saja. Coba kita sekarang berlatih untuk detail di urusan-urusan agama. Ya. Baik. Kemudian yang ke-11, tidak ada sholat sunnah rawatib. Tidak ada sholat sunnah rawatib. Jadi datang ke lapangan, kita sholat Id langsung. Kalau ternyata sholat Id di masjid, maka boleh seseorang itu sholat sunnah tahiyatul masjid, nggak masalah. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, karena itu berlaku ketika seseorang itu masuk masjid. Beda dengan sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya, seperti sholat subuh sebelumnya ada 2 rakaat, sholat zuhur sebelumnya ada 4, setelahnya ada 2, ya, dan seterusnya. Di sholat Id tidak ada sholat sunnah rawatib. Dalilnya banyak, tapi saya cukupkan ya dengan penjelasan untuk mempersingkat waktu. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 adalah takbir zawaid. Ya, salat Idul Adha dan Idul Fitri itu beda dengan salat-salat seperti biasa. Ketika kita salat Id, maka di situ ada takbir tambahan, yaitu bertakbir tambahan 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, sebagaimana yang sudah kita fahami dan kita jalankan setiap kali sholat Id. Kemudian, apa yang dibaca di antara takbir-takbir di atas? Ya. Ketika kita takbir 7 kali, di antara satu takbir dengan takbir yang lain, apa yang kita baca? Tidak ada hadis secara spesifik yang menjelaskan tentang bacaan di antara takbir-takbir tersebut. Akan tetapi diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka yang mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, ya, mengucapkan tahlil, ya, seperti Abdullah bin Mas'ud melakukan hal demikian. Sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin mengarang-arang sendiri bacaan-bacaan itu, ritual itu, ya, karena pada hakikatnya para sahabat itu orang-orang yang paling jauh dari praktek bid'ah. Mereka paling jauh, sehingga ketika ada satu amalan yang mereka lakukan dan tidak ada pengingkaran dari sahabat-sahabat yang lainnya, maka kita katakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk dari sunnah. Apalagi hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Ya. Maksudnya seperti syariat-syariat seperti ini, ya, sehingga dibolehkan seorang di antara takbir-takbirnya dia bertahmid, ya. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, itu dibolehkan. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ke-14. Yang ke-14 adalah disunnahkan bagi imam untuk membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi juga terkadang ya rakaat pertamanya membaca surat Qaf dan rakaat keduanya membaca surat Al-Qamar.
Kemudian yang ke-15, setelah sholat disyariatkan untuk berkhutbah ya bagi imam. Maka sholat dulu baru khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ya kita khutbah dulu baru kemudian sholat. Maka di dalam sholat Id itu sholat dulu baru kemudian khutbah. Dan hukum mendengarkan khutbah Id itu sunnah, ya, tidak wajib seperti sholat Jumat, beda. Ya. Jadi kalau ada kemudian seorang yang mau pergi begitu saja, ya maka dia tidak berdosa, ya karena itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi hendaknya kaum muslimin tetap duduk dan mendengarkan khutbah, ya karena walaupun demikian hukumnya adalah sunnah, dan sunnah adalah satu kebaikan besar yang sangat sayang sekali kalau kita meninggalkannya. Baik, kemudian yang ke-16. Yang ke-16 adalah apa yang kita lakukan ketika atau apa yang dianjurkan tentang sholat Jumat jika kita sudah melakukan sholat Id di hari Jumat. Besok, ya, hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka, apakah boleh seseorang meninggalkan sholat Jumat karena dia sudah sholat Id? Jawabannya adalah dibolehkan bagi orang yang sudah sholat Id untuk meninggalkan sholat Jumat. Dibolehkan. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau pernah mendapati keadaan seperti ini. Ya, Nabi SAW pernah mendapatkan keadaan seperti ini. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ya pernah bertanya kepada Muawiyah. Zaid bin Arqam bertanya kepada Muawiyah. Muawiyah ini salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Bahkan beliau adalah salah satu sekretarisnya Nabi yang menulis wahyu. Hal syahidta ma'a Rasulillah SAW idaini ijtama'a fi yawmin wahid? Wahai Muawiyah, apakah pernah di zaman Rasulullah itu bertepatan antara Id, Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari Jumat? Jadi ada dua Id di dalam satu hari. Maka kata Muawiyah, na'am, pernah. Lantas Muawiyah ditanya lagi, kaifa shana, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Shalal Id thumma rakhasa fil Jum'ah. Beliau salat Id, kemudian beliau memberikan keringanan kepada orang-orang untuk tidak salat Jumat. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika itu, man syaa an yusalli falyusalli. Barang siapa yang ingin salat, hendaknya dia salat. Maksudnya salat apa? Salat Jumat. Di dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan, sesungguhnya telah berkumpul di hari kalian pada hari ini dua hari raya. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujmi'un. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mau salat Jumat, sungguh dia telah melakukan salat Id yang cukup. Alhamdulillah. Yang mencukupkan dia untuk tidak sholat Jumat. Wa inna mujmi'un, kata Nabi SAW, dan kami tetap akan melaksanakan sholat Jumat. Jadi boleh ya, kalau kita sudah sholat Id, kemudian kita tidak sholat Jumat, itu dibolehkan. Bahkan dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, man sya'an ya'tiyal jum'ah fal ya'tiha. Barang siapa yang menghendaki untuk sholat Jumat, hendaknya dia sholat Jumat. Wa man syaa'a an yatakhallaf falyatakhallaf, dan barang siapa yang mau tidak sholat Jumat, maka silahkan dia tidak sholat Jumat. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berangkat dari hadis-hadis yang tadi saya sebutkan, ya para ulama menyebutkan beberapa catatan. Yang pertama adalah bahwasanya barang siapa yang sudah sholat Id, maka dia dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Barang siapa yang sudah sholat Id, maka dia dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Akan tetapi tetap, kalau dia tidak sholat Jumat, dia wajib untuk sholat zuhur. Ada sebagian orang salah paham ya, mentang-mentang udah sholat Id, dia nggak mau sholat Jumat, nggak juga sholat zuhur. Maka ini keliru. Ya, kalau tidak sholat Jumat bukan berarti tidak sholat zuhur, tetap wajib untuk sholat zuhur. Karena kita tidak sholat Jumat. Kalau sholat Jumat maka tidak perlu sholat
zuhur. Ya, dan kalau kita melaksanakan sholat Jumat, maka itu lebih afdal. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat, maka itu lebih afdal. Ya, maka itu adalah catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah barang siapa yang tidak melaksanakan sholat Id, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau ada di antara kita misalnya ketiduran, kemudian dia bangun-bangun, ya, dia setelah sholat subuh kemudian tidur lagi, mungkin bangun-bangun jam 8, ternyata sudah tidak ada lagi yang sholat Id, maka nanti ketika Jumat dia wajib untuk ikut sholat Jumat seperti biasa, karena dia tidak sholat Id. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga adalah untuk imam masjid. Kemudian karena imam masjid itu orang yang paling berpengaruh di masjid, ya, hendaknya dia tetap mengadakan sholat Jumat. Yang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tetap mengadakan sholat Jumat. Jadi orang-orang yang mau ikut sholat Jumat, dia bisa hadir, ya, sehingga imam tetap melakukan sholat Jumat. Baik. Sehingga itu tadi 16 poin yang berkaitan dengan sholat Id. Ya, kemudian sedikit, ya, saya akan menjelaskan juga tentang adab menyembelih kurban. Ya, karena ini sekali lagi momentum betul-betul besok akan kita melakukannya. Jadi Ana berharap, ya kawan, Ana berharap yang Ana ketahui, yang saya ketahui, ya, Ana pengen antum semuanya juga mengetahui. Ya, antum semua juga mengetahui, karena ada hal-hal penting besok yang kita kita menghadapi hari raya besar, hari yang agung, banyak amalan di situ. Maka di amalan-amalan itu banyak hal yang ingin, ya, Ana sharing kepada antum, ya, agar kita betul-betul tahu apa yang harus dilakukan besok dan sunnah-sunnahnya seperti apa. Baik, adab-adab menyembelih kurban. Yang pertama, memperhatikan waktu berkurban. Yang pertama adalah memperhatikan waktu berkurban. Kapan waktu berkurban? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ada 4 hari. Hari pertama adalah hari lebaran, itu waktu untuk berkurban. Kemudian 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenamnya matahari, kita masih boleh berkurban. Kalau sudah terbenam matahari di tanggal 13, maka sudah tidak ada lagi ibadah kurban Dzulhijjah. Sudah selesai waktunya. Paham, ya? Dan waktu penyembelihan itu dimulai ketika selesai sholat. Waktu penyembelihan itu dimulai ketika selesai sholat. Jadi jangan sampai menyembelihnya itu sebelum sholat, karena sembelihan yang dilakukan sebelum sholat itu tidak diterima. Ya, Nabi SAW pernah sholat Id. Ketika Nabi SAW pulang sholat Id, ternyata ada sebagian orang yang telah menyembelih sebelum sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, man dzabaha qabla shalah falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia menyembelih hewan yang lain setelah sholat. Ya, karena tidak diterima. Wa man kana lam yadhbah hatta shallaina falyadhbah ala ismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih sampai sholat, maka hendaknya dia menyembelih. Ya, maksudnya adalah bahwa tidak diterima, ya, sembelihan yang dilakukan sebelum sholat. Nabi SAW juga mengatakan, inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fananhar. Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan di hari ini adalah sholat, kemudian kita menyembelih. Faman fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia telah melakukan sunnah kami. Wa man nahara fa innama huwa lahmun yuqaddimuhu li ahli laisa minal nusuki fi syai'. Dan barang siapa yang sudah menyembelih sebelum salat, sesungguhnya yang dia lakukan adalah itu hanyalah sebuah daging yang dia berikan kepada keluarganya, dan itu bukan berkurban, kata Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam, ya, mungkin ada sebagian orang yang pengen masak kambing cepat-cepat, ya, disembelih, orang-orang selesai sholat dia bisa menyantap, ya. Mungkin maksudnya seperti itu, tapi itu adalah satu hal yang
keliru, yang perlu diperhatikan. Ya, tapi itu yang pertama, memperhatikan waktu berkurban. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau kita punya sembelihan, maka sembelihlah dengan tangan kita sendiri. Ya, itu sunnahnya. Atau minimal menghadiri proses penyembelihan. Jadi nasihati ya, ikhwan yang punya sembelihan, sembelih dengan tangan kalian sendiri. Ya, jangan kasih tunggu jaga, jangan. Nabi SAW menyembelih dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Tapi kecuali kalau emang kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak mampu, maka nggak masalah. Tapi kalau kita bisa, mampu, lakukan sendiri. Baik, kemudian yang ketiga. Sebentar. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah berbuat baik kepada hewan. Berbuat baik kepada hewan. Ya, tidak kasar, ya, menggiringnya dengan baik, ya, tidak menarik kakinya misalnya atau telinganya atau yang lain sebagainya. Tidak. Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Gak boleh kita membunuh hewan pakai bakar dengan membakar. Harus dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Ya, jadi kita wajib untuk berbuat baik kepada hewan. Ya, Nabi SAW, Ibnu Umar, seorang sahabat, pernah melihat seseorang yang menggiring hewan kurbannya dengan menarik kakinya. Ditarik kakinya seperti itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, wailak, celaka engkau, kudha ilal mauti qudan jamila. Ya, giringlah hewan ini kepada kematian dengan baik. Ya, walaupun dia mau disembelih, walaupun dia mau dipotong, ya, tapi tetap, ya, perhatikan, ya, jangan sampai kita berbuat kasar kepadanya. Kemudian yang keempat adalah mengasah pisau hingga tajam. Ini penting ya. Kalau kita mau menyembelih, maka asahlah pisau itu dengan tajam. Ya, harus tajam. Ya, ini lebih memudahkan kita untuk memotong menyembelih hewan kurban. Nabi SAW mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian ketika mau menyembelih. Ini perintah dari Nabi SAW. Kemudian yang kelima, tidak memperlihatkan pisau kepada hewan, atau tidak mengasah pisau di hadapan hewan. Ya, tidak mengasah pisau di hadapan hewan. Ini juga satu sunnah yang disebutkan oleh para ulama ya, kawan. Jadi ini saya sama sekali tidak melarang-larang ya. Ini semua adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Ya, kita jaga perasaan si kambing. Ya. Kesian dia mau meninggal sebentar lagi untuk asah pisau di depan dia. Ya, hatinya bisa hancur melihat pisau yang dia asah. Al-Muhim Rasulullah SAW pernah melihat seseorang mengasah pisau di hadapan sembelihannya. Maka Nabi SAW mengatakan, afala qabla hadha, kenapa nggak melakukannya sebelum ini? Kenapa nggak dari tadi? Ya, maksudnya nggak di depan hewan tersebut. Aturidu antumitaha mautatain, apakah kamu mau membunuh hewan ini 2 kali? Ya, maksudnya membunuh 2 kali itu nanti disembelih, kemudian sebelumnya hatinya yang dibunuh. Jadi dijadikan takut ya, dijadikan takut. Kemudian di antara adab juga adalah tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain. Ya, tidak menyembelih di hadapan hewan yang lain. Jadi kalau kita punya 2 hewan kurban, ketika kita menyembelih yang pertama, hewan yang pertama ini jangan sampai melihat. Ya, entah ditaruh di tempat yang lain atau ditutup dengan terpal atau yang lain sebagainya. Pokoknya dikondisikan jangan sampai hewan-hewan yang belum disembelih itu melihat temennya yang disembelih. Ya, kesian ya. Kita jaga perasaan hewan-hewan ini. Baik. Kemudian yang ketujuh, di antara adab berkurban adalah memberikan minum sebelum disembelih. Yang ini disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah.
disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah bahwa sunnahnya adalah sebelum kita menggiring atau menyembelih hewan ini, kita kasih minum dulu. Maksudnya supaya apa? Maksudnya supaya tenang mungkin ya. Maksudnya supaya tenang. Sekali lagi kita menjaga perasaan kambing kita. Baik. Kemudian yang ke-8, menyembelih dengan cepat dan tenaga yang kuat. Menyembelih dengan cepat dan tenaga yang kuat. Ya. Karena ini biasanya orang-orang yang biasa menyembelih tahu ya bahwa kalau kita mau menyembelih ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, pisaunya yang bagus. Pisaunya yang bagus. Ya, antum cari di online shop mungkin atau di toko-toko terdekat pisau yang untuk kurban. Jadi pisaunya itu kuat, ya, kuat sekaligus tajam. Baik, agak besar nggak masalah, ya. Yang penting kuat. Pisaunya itu kuat, kokoh, dan tajam. Setajam mungkin. Kalau pisaunya sudah bagus, maka lakukan dengan tenaga yang kuat dan cepat. Ya, tangan kita harus kuat. Kemudian sembelih dengan cepat. Itu akan lebih menjadikan si hewan ini lebih nyaman gitu ya. Karena kesian kalau ternyata kita nggak terlalu kuat ya. Akhirnya kita motongnya itu kayak motong bambu pakai gergaji. Itu kesian seperti itu. Ya, nanti takutnya tersiksa hewannya. Jadi digesekkan itu berkali-kali, itu kesian. Jadi yang paling bagus adalah kalau pisaunya kuat, kemudian apalagi pisaunya itu agak panjang misalnya, ya, kemudian kita dengan kuat ya kita tekan seperti itu dan kita turunkan seperti itu, maka akan langsung mati. Ya, ada 4 urat di situ ya. Kalau kita potong dengan kuat, maka 4 urat itu akan terputus. Ya, sekaligus saluran pernafasannya itu biasanya juga ikut putus. Ya, maka itu menandakan bahwa kita sudah menyembelihnya. Ya, dan ini penting ya, khususnya buat laki-laki, ya penting untuk mengetahui hal ini. Itu mungkin antum lebih pengalaman dari Anda, mungkin sebagian antum ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ke-9, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Mengucapkan Allahumma hadza minka walakka, dan mengucapkan Allahumma taqabbal min fulan wa fulan. Yang pertama mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, ya, Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian yang kedua mengucapkan Allahumma hadza minka walaka, ya Allah sungguh ini adalah rizki darimu dan aku persembahkan untukmu. Allahumma hadza minka walaka. Kemudian yang ketiga Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah ini dariku misalnya, atau dari si fulan kalau kita menyembelih untuk fulan. Kalau dari kita dan keluarga kita kata Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Itu dibolehkan juga. Ucapan-ucapan ini semuanya hukumnya sunnah kecuali Bismillah. Bismillah hukumnya wajib. Ucapan-ucapan yang lain ini hukumnya sunnah. Nabi SAW ya pernah menyembelih, beliau kata Anas bin Malik sama wa kabbar, mengucapkan Bismillah kemudian bertakbir juga. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, dengan namamu, dengan nama Allah Bismillah, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad. Ya. Sehingga Nabi SAW terkadang mengucapkan ini terhadap mengucapkan yang lain, dan boleh juga kita mengucapkan semuanya. Ya, contoh misalnya saya mengatakan Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Boleh begitu. Ya, kalau kita mewakilkan orang lain, kita bisa katakan Allahumma hadza min fulan, ya Allah sungguh ini adalah dari si fulan dan keluarganya misalnya. Boleh juga seperti itu. Tapi sekali lagi, ini semua hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan yang wajib adalah membaca Bismillah. Ya. Kemudian yang ke-10, di antara adab dalam berkurban adalah tidak berlebihan dalam menyembelih. Tidak berlebihan dalam menyembelih. Jadi kalau kita menyembelih, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ya cukup ketika urat-uratnya itu terputus, ya,
saluran pernafasannya juga terputus, itu cukup sudah. Ya, yang berlebihan adalah kalau kita potong kemudian sampai kepalanya putus. Ini nggak perlu ya, nggak perlu dilakukan sampai seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai putus kepalanya. Jadi cukup dia urat-uratnya itu terputus, saluran darahnya, kemudian kerongkongannya, itu udah cukup. Kemudian yang adab yang ke-11 adalah tidak terlalu cepat menguliti hewan yang telah disembelih. Jadi ketika kita sudah menyembelih, jangan langsung digantung kemudian dikulitin, jangan. Sabar ya, biarkan dulu dia darahnya keluar, biarkan dulu betul-betul tidak bergerak lagi, betul-betul mati, ditunggu berapa menit, baru kemudian dikuliti. Sampai benar-benar mati pokoknya. Ini diantara adab juga ya, ke-11. Dan subhanallah ya, kalau kita lihat bagaimana adab-adab, ya kawan, sekali lagi, ini saya menukil dari kitab-kitab para ulama. Ya, ini semuanya nukilan, nggak ada hal-hal yang baru yang saya sebutkan sendiri, nggak ada. Bukan dari kantong saya sama sekali. Sehingga ini adalah agama Islam, agama rahmat. Nabi SAW pernah mengatakan, asyatu in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau engkau memberikan kasih sayang kepadanya, engkau akan memberikan kasih sayang oleh Allah. Bayangkan. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Ya, berikanlah rahmat kepada yang ada di bumi, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari yang ada di atas langit. Siapa yang ada di atas langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka maksudnya adalah bahwa ini adab-adab yang penting ya, yang semuanya menunjukkan akan rahmatnya Islam kepada seluruh makhluk hidup, rahmatnya Islam kepada hewan sekalipun. Kalau kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan, maka bagaimana dengan berbuat baik kepada sesama manusia? Bagaimana jika dengan keluarga, jika dengan pasangan, maka kita lebih diwajibkan lagi untuk berbuat baik. Sebentar. Baik. Itu tadi yang ke-11. Kemudian yang terakhir, atau sebelum terakhir, yang ke-12, semuanya ada 13. Yang ke-12 adalah tidak memberi upah tukang jagal berupa bagian dari kurban. Ini satu hal penting sekali untuk diperhatikan. Sebagian orang, kalau dia potong kurban di rumahnya, dia panggil tukang jagal untuk membantu dia memotong. Baik. Setelah disembelih, dipotong, ya, dibersihkan isi perutnya, kemudian dikuliti dan lain sebagainya, si tukang jagal ini dikasih kepala, kulit, sama kaki. Ya ikhwan, hewan kurban secara utuh tidak boleh ada yang dijadikan sebagai upah tukang jagal, nggak boleh. Ini kita beribadah kepada Allah dengan berkurban, dengan memberikan persembahan ini kepada Allah, sehingga hewan kurban itu harus kita sedekahkan semuanya. Ya, jadi kalau ada tukang jagal, maka kita bayar dia. Antum keluarin uang, ya, kita bayar dia, dan tidak membayarnya dengan bagian dari hewan tersebut. Ali bin Abi Thalib mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa natasaddaqu bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa la u'til jazzara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi SAW memerintahkanku untuk menyembelih unta-untanya, dan aku diperintahkan untuk menyedekahkan bagian-bagian dari unta tersebut, dan aku dilarang, kata Ali bin Abi Thalib, aku dilarang oleh Rasulullah untuk memberikan daging unta atau bagian dari unta tersebut kepada tukang jagal atau yang membantunya. Ya, kemudian Ali mengatakan, dan kita itu memberikan upah dari kita, min indina, dari kita ngeluarin uang untuk upah orang yang jagal. Sehingga ini yang penting sekali untuk diperhatikan ya kawan. Ya, kalau kita ada tukang jagal, jangan bayar dari daging, jangan bayar dari uang kita sendiri. Dan ini juga nasihat untuk para panitia kurban ya, para panitia kurban. Baik, oleh karena itu kebetulan Amit juga di pesantren itu kita buka kepanitiaan kurban
ya. Dan kita sengaja bagi orang-orang yang dari luar yang mau motong di kita, maka kita kenakan biaya untuk biaya pemotongan. Karena nanti kita juga mengikut sertakan beberapa orang untuk membantu kita pemotongan, ya, untuk meneliti dan lain sebagainya. Maka orang-orang itu ada anggaran khusus, ya, uang dari sahibul kurban. Jadi kita tidak memberikan daging sama sekali. Daging itu bukan upah, bukan operasional, bukan apapun. Itu semua lillahi ta'ala. Sehingga ini yang satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh para panitia kurban. Ya, panitia kurban membutuhkan untuk memiliki amanah 100%. Untuk memiliki amanah 100%. Sehingga betul-betul ya, kurban yang ketika kita mewakilkan kurban ini kepada panitia, maka si panitia selayaknya, idealnya dia melakukan terhadap kurban tersebut seakan-akan dia adalah sahibul kurban. Karena ini akadnya wakalah, ya, akadnya adalah perwakilan. Dan orang yang menjadi wakil, dia seakan-akan adalah orang yang melakukannya langsung. Ya, sehingga tetap panitia kurban pun nggak boleh memberikan tukang jagal ini dari hewan-hewan kurban tersebut. Ya, nggak boleh juga dengan dalih ini adalah biaya operasional dan lain sebagainya, nggak boleh. Nggak ada biaya operasional dari hewan kurban. Hewan kurban untuk sedekah. Baik, sehingga bilang ke sahibul kurban bahwa Anda harus membayar upah untuk orang jagal. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Baik, kemudian bahkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW mengatakan man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit dari sembelihannya, maka dia tidak mendapatkan pahala sembelihan. Ya, jadi kalau kita udah motong, kemudian kita kan ada kulitnya tuh, itu kulitnya jangan dijual. Kulitnya salurkan, berikan ke fakir miskin. Kalau fakir miskin tersebut kemudian menjualnya, terserah dia. Tapi nggak boleh kita kemudian menjualnya, nggak boleh. Dan nggak boleh juga kita kasih ke tukang jagal, karena itu upah yang tadi dilarang oleh Nabi SAW. Ya, paham ya? Jadi kulit ini jangan dikasih ke tukang jagal, jangan juga kita jual. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita berikan fakir miskin. Ya, agar kalau dia mau jual terserah, kita sedekahkan. Pokoknya semuanya bagian tubuh dari hewan kurban ini sedekah. Ya, kita pemberian kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-13 adalah memakan sebagian daging dan sebagian yang lain untuk sedekah dan hadiah. Ini yang terakhir, ya, bahwa daging kurban kita itu sebagian ulama menyebutkan bahwa dibagi sepertiga untuk dimakan sendiri sama keluarga, sepertiga lagi untuk sedekah itu maksudnya untuk orang-orang yang membutuhkan, sepertiga lagi untuk hadiah ini pemberian untuk orang-orang yang tidak membutuhkan. Ini seperti kalau kita punya tetangga, masya Allah orang kaya, orang yang berduit, tapi kita berikan juga daging kurban kita sebagai bentuk hadiah kepada mereka. Ya, sehingga ini adalah pembagiannya, walaupun tidak ada hadis yang menjelaskan secara spesifik tentang pembagian kurban ini, ya, tentang sepertiga. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau sebagiannya kita makan, sebagiannya kita berikan, maka insya Allah itu sudah cukup, insya Allah. Ya, baik. Sehingga mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan Anda ingatkan juga, ya, bahwa sekarang kita masih di masa pandemi, ya, sehingga ritual-ritual yang akan kita laksanakan besok hendaknya betul-betul memperhatikan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah setempat. Kalau pemerintah kita mengatakan bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh didatangi untuk melaksanakan sholat di sana, maka kita jangan sholat dulu. Ya, kita ikuti aturan pemerintah dalam protokol kesehatan. Ya. Di mana ada bahaya, maka kita berhati-hati di sana. Tetap kita datang misalnya ke musola atau ke masjid pakai masker, kemudian kita dalam keadaan sehat, ya. Kita berusaha untuk bawa sejadah misalnya sesuai dengan aturan pemerintah setempat, dan seterusnya. Maksudnya adalah memperhatikan protokol kesehatan ketika melaksanakan ritual-ritual berbagai macam ibadah besok di hari Idul Adha. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan sharingnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan
manfaatnya besar sekali ini untuk kita semua, apalagi ini hal yang seperti Ustadz bilang ya, untuk banyak orang dari kita mungkin sudah berulang kali kita setiap tahun ketemu Idul Adha gitu, tapi mungkin ilmu kita belum terupgrade sampai sini. Jadi insya Allah ini bisa menjadi modal untuk kita beramal. Ustaz, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, min fadlik, Ani ingin menambahkan sedikit untuk yang COVID itu, Ustaz. Misalnya untuk daerah-daerah yang memang belum bisa sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kita yang mungkin memutuskan untuk di rumah saja gitu, Ustaz? Apakah bisa sholat Id? Kalau misalnya bisa, apa yang perlu diperhatikan, dan terutama dari sisi fikihnya dan sebagainya? Mungkin penjelasan singkat Ustaz di sama halnya seperti sholat Idul Fitri ya. Ini jazakallah khair ya untuk tambahan ini, bahwa sholat Id ya sebagaimana kita disunnahkan untuk berjamaah di masjid ya, atau juga di lapangan tentunya yang lebih afdal. Maka kalau ternyata itu kita dihalangi oleh keadaan, maka dibolehkan kita sholat Id di rumah. Dibolehkan kita sholat Id di rumah, ya. Sebagaimana fatwa banyak ulama, dan ini juga dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, ya, bahwa sebagian sahabat menyebutkan bahwa mereka itu, diantara mereka, jika terlambat sholat Id, mereka melakukannya di rumah. Ya, dengan dasar riwayat-riwayat dari sebagian sahabat ini, maka mereka pun melakukannya. Maka para ulama pun memfatwakan agar masyarakat itu melakukannya di rumah. Ya, khususnya fatwa ini sempat dibahas oleh banyak ulama ya ketika Idul Fitri kemarin. Maka kita katakan bahwa hukumnya sama antara Idul Adha dengan Idul Fitri, sehingga kita tetap disunahkan untuk melakukan salat Id walaupun di rumah. Ya, boleh kita melakukannya berjamaah, akan tapi dilakukan dengan tanpa dengan berkhutbah. Ya, tidak perlu berkhutbah. Cukup sholat Id 2 rakaat seperti itu. Tata caranya sama seperti yang Ana jelaskan tadi. Ya, takbir 7 kali di awal, kemudian 5 kali di rakaat kedua. Bacaannya tadi yang disunnahkan adalah seperti itu. Ya, dan tidak perlu berkhutbah. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat boleh berkhutbah. Ya, insya Allah ini ranah fikih dan ringan ya perkaranya, sehingga tidak perlu berkhutbah. Kalau kemudian ada yang mendengar fatwa atau penjelasan dari ustadz-ustadz setempat ya bahwa dia berkhutbah, maka dibolehkan juga berkhutbah. Ya, insya Allah tidak masalah, perkaranya ringan. Ya, jadi tetap boleh sholat di rumah, berjamaah di rumah, kemudian tata caranya sebagaimana yang kita ketahui dan tanpa berkhutbah. Jazakallahu khairan Ustaz. Min fadlik, ini sudah agak larut Ustaz, jadi untuk pertanyaan tafadhol antum, kira-kira sanggup berapa pertanyaan nih Ustaz? Terserah bebas. Karena takutnya memang mungkin ada yang membutuhkan yang untuk besok ya, penjelasan mungkin. Nggak masalah, dibuka aja. Baik Ustaz. Oke, kepada para jamaah, rekan-rekan sekalian, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang diutarakan di awal, kita utamakan bagi yang ingin menanyakan secara langsung dulu Ustaz sebelum kita masuk ke kolom chat. Tafadhol pada rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya secara langsung bisa langsung membuka mic-nya. Ada mungkin? Akhiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah atas materinya. Barakallahu fiik. Ana mau tanya tadi yang mengenai bagian sepertiga tadi, hukumnya seperti apa Ustaz? Apakah memang harus seperti itu atau memang boleh di luar itu? Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebagaimana yang Anda sebutkan ya, banyak ulama yang menyebutkan tentang sepertiga. Dimakan, sepertiganya sebagai sedekah, sepertiganya lagi sebagai hadiah. Tapi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa tidak ada dalil secara spesifik yang menjelaskan tentang ini. Sehingga wallahu alam, dan ini pendapat
yang saya condong kepadanya adalah bahwa tidak ada pembatasan secara spesifik dalam makan sendiri dan memberikan kepada orang lain. Yang jelas adalah bahwa kita disunahkan atau dianjurkan untuk makan sebagiannya dan menyedekahkan sebagiannya. Ya, sehingga kalaupun kita menyedekahkannya sedikit dan lebih banyak dimakan, insya Allah tidak masalah. Dan kalaupun kita sedekahkannya banyak, kemudian sebagiannya kita makan, maka insya Allah tidak ada masalah juga. Sehingga sekali lagi, tidak ada dalil secara spesifik yang menjelaskan tentang pembagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj mengatakan, wa at'imu al-ba'is al-faqir, dan berikanlah hewan kurban tersebut orang yang sengsara dan fakir. Ya, wa at'imu qani al-mu'tar. Ya, ada dalam ayat lain juga disebutkan, dan berikanlah makan kepada orang yang sulit. Ya, maksudnya orang miskin, orang fakir. Tayyib, fakulu minha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makanlah darinya, wa at'imu al-ba'is al-faqir, dan berikanlah sebagiannya kepada orang-orang yang miskin. Sehingga maksudnya adalah yang dianjurkan kita makan sebagiannya dan sebagian lain diberikan kepada orang lain sebagai sedekah. Ya. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin cukup jelas tampaknya. Jadi kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Masih pertanyaan langsung, silakan pada rekan-rekan yang ada pertanyaan langsung. Oke, kalau belum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Ini saya ada pertanyaan yang dulu saya penasaran sebenarnya Ustaz. Ini kalau misalnya kita kesiangan Ustaz ikut jamaah sholat id, misalnya kita ketinggalan satu rakaat, bagaimana menyempurnakan rakaat sisanya Ustaz? Kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik ya. Sebelumnya mau kabarkan kepada ikhwan ya, kalau ternyata ada yang merasa kemalaman, ya mungkin bisa lift ya, bisa keluar. Baik, nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi Anda akan di sini terus insya Allah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi yang berkaitan dengan besok ya, Anda ingin betul-betul apa yang Anda tahu juga Anda sharing kepada Anda. Al-Muhim, kalau kita jadi masbuk, pertama yang perlu kita perhatikan, mungkin al-akh yang nanya belum bingung dalam perkara takbirnya mungkin ya. Pertama yang Anda katakan adalah bahwa takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau ternyata ada seseorang yang lupa, dia Allahu Akbar, kemudian dia doa iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin, dia langsung masuk kepada Al-Fatihah, maka sholatnya sah, tidak ada yang berkurang sama sekali dari sholatnya. Karena hukum takbir tambahan tadi sekali lagi hukumnya adalah sunnah. Dan kalau dia meninggalkan, dia lupa misalnya, ya maka dia tidak perlu juga sujud sahwi. Ya, tidak perlu juga sujud sahwi, karena itu adalah perkara yang sunnah. Ya, kalau ditinggalkan maka seseorang itu tidak berdosa dan tidak mengurangi dari pahala sholatnya. Kemudian hal yang kedua, pertanyaan tadi, kalau ternyata rakaat pertama ketinggalan, kita baru masuk bersama imam di rakaat kedua, maka rakaat pertama kita itu hakikatnya adalah rakaat pertama kita, walaupun kita bertakbirnya 5 kali. Paham ya? Jadi ketika kita masuk di rakaat yang kedua bersama imam, itu adalah rakaat pertama bagi kita. Tapi kita bertakbirnya berapa kali? 5 kali. Kan harusnya takbir pertama itu, di rakaat pertama itu kan 7 kali. Tapi ini rakaat pertama bagi kita yang masbuk, harusnya 7 kali. Tapi karena kita jadi makmum, maka kita mengikuti imam. Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Maka kita tetap bersama imam takbirnya 5 kali. Taib, kita sujud, kemudian kita salam. Imam salam, kita bangun lagi 1 rakaat. Ketika kita bangun lagi 1 rakaat, ini adalah rakaat kedua kita.
maka kita takbirnya berapa kali? Kita takbirnya 5 kali. Paham ya? Jadi dalam kondisi seperti ini, kita di 2 rakaat tersebut kita takbirnya 5 kali, yang kedua juga 5 kali. Kenapa kok dua-duanya 5 kali? Karena yang pertama, walaupun itu rakaat pertama kita, tapi kita jadi makmum. Jadi otomatis kita harus mengikuti imam. Semoga bisa dipahami ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada masbuk nggak? Ada masbuk untuk yang jamaah yang tertinggal itu nggak Ustaz? Misalnya nih, ini jamaah tertinggal gitu kan, tertinggal 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Ini ada orang baru datang lagi, terus nempok nih Ustaz. Itu bisa lanjut nggak Ustaz? Wallah syuf, secara umum ini dibolehkan ya, karena secara umum ini dibolehkan karena ini adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan ya, bahwa sebagian sahabat itu ketika mereka tertinggal sholat kemudian mereka sholat di rumah dan lain sebagainya, secara umum sah-sah saja. Tapi wallahu alam ya, sebagian ulama bahkan dalam sholat-sholat biasa, sebagian ulama itu tidak menganjurkan hal tersebut. Dan ini juga hal yang sering kali Ana sampaikan kepada ikhwan ya, bahwa kalau kita mau sholat, kemudian kita masuk ke satu masjid, melihat ada orang yang sholat, nggak usah tepok punggungnya. Sudah kita sholat sendiri atau kita bikin jamaah yang lain. Kenapa demikian? Karena nggak semua orang paham tentang hal ini. Beda halnya kalau ada seseorang yang paham tentang sifat sholat. Itu bayangkan sekarang nih orang lagi sholat id, dia ditepok belakangnya, mungkin bakal bingung orangnya. Karena subhanallah, Ana pernah pengalaman ya. Jadi waktu itu Ana masih kuliah gitu kan, kemudian masuk ke masjid, ada orang lagi sholat, ada tepok. Subhanallah, orang ini nggak ngerti, nggak paham. Padahal ini di negeri, di Kuwait waktu itu ya, maksudnya orang-orang Arab gitu kan. Dan orang Indonesia selalu nganggap orang Arab itu berarti paham agama. Padahal subhanallah, banyak di antara orang Indonesia yang lebih paham agama daripada orang Arab. Jadi ketika ada tepuk, ternyata dia udah ya, sholat sendirian. Jadi akhirnya kita serba salah gitu ya. Al-muhim intinya, Anda tidak menganjurkan hal ini, ya, walaupun secara umum mungkin sah-sah saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, masih ada penanya langsung mungkin? Oke, kalau tidak mungkin kita ke pertanyaan chatting dulu Ustaz. Ada beberapa pertanyaan chatting dari rekan-rekan. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya. Jazakallahu khairan. Saya ingin bertanya terkait dengan perayaan, di mana tadi Ustadz menyebutkan hanya ada 2 perayaan dalam Islam, sehingga perayaan hari ulang tahun tidak termasuk hari perayaan. Namun bagaimana dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau yang sering disebut dengan Maulid Nabi? Apakah ini termasuk? Jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pertanyaan yang bagus juga. Ya akhi, barakallahu fiik. Ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan di beberapa poin yang tadi kita bincang bersama, bahwa kita dalam beribadah itu yang harus kita lakukan adalah betul-betul mengikuti anjuran dari agama Islam. Dan anjuran-anjuran agama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya kepada manusia lewat Rasulullah SAW. Sehingga sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang mengemban risalah. Dia membawa surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada satu kebaikan pun yang mendekatkan diri kalian kepada surga, dan tidak ada kecuali sudah aku ajarkan kepada kalian, dan tidak ada satu keburukan pun yang bisa menjerumuskan kalian kepada neraka, kecuali pasti sudah aku peringatkan kalian agar tidak melakukannya. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari pernah diejek oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyembah berhala ketika itu di Makkah, mereka mengatakan kepada Abu Dzar,
wahai Abu Dzar, apakah benar bahwa Nabi kalian Muhammad itu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai adab-adab kalian buang hajat? Maksudnya dia mau ngeledek sahabat Nabi ya, kalian ke kamar mandi aja diajarin juga gitu kan, mau buang hajat aja kalian diajarin juga gitu kan. Maka kata Abu Dzar, ajal, iya, kami diajarkan segala sesuatu. Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan tangan kiri, dan kita diwajibkan untuk menggunakan air atau menggunakan batu dan lain sebagainya. Sehingga sangat detail sekali agama Islam ini. Sangat detail, sangat detail. Segala sesuatu sudah disampaikan. Kalau sekiranya perayaan besar ya semacam Maulid Nabi itu memang sebuah ritual yang sunnah, kalau sekiranya itu adalah ritual yang sangat dianjurkan, maka tidak mungkin Nabi tidak menjelaskannya kepada kita. Tapi ternyata tidak ada satu hadis pun. Ini menurut hemat saya dan hasil saya belajar ya, saya membaca dan belajar dari para guru yang saya belajar kepada mereka, itu saya nggak pernah mendapatkan penjelasan bahwa Nabi SAW pernah menganjurkan kita untuk membuat ritual Maulid Nabi. Saya nggak pernah mendapatkannya. Dan ini adalah ilmu, ya, dan ilmu adalah hakim bagi kita semua. Silakan jika ada di antara kita yang punya ilmu tentang hal tersebut, maka ya kita sangat senang jika mendapatkannya. Ya. Tapi yang saya tahu adalah tidak ada satupun hadis dari puluhan ribu atau ratusan ribu hadis Nabi, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu merayakan Maulid Nabi. Ya. Nabi merayakan Idul Adha, Nabi berbahagia. Bahkan ada ya sebagian orang-orang yang sedang bersenang-senang begitu ya, katakanlah mereka melakukan permainan di Masjid Nabawi, dan Nabi pun membiarkan mereka. Kenapa? Karena ini adalah hari Id, ya, hari yang bersenang-senang, hari raya. Sehingga benar bahwa Nabi SAW bersenang-senang di hari raya, di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi di Maulid Nabi, di hari kelahiran Nabi SAW itu tidak pernah Nabi SAW menjelaskan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Kita kalau ulang tahun, yang paling mengerti tentang tanggal ulang tahun kita siapa? Sahabat dekat kita, betul tidak? Orang semakin dekat sama kita, maka dia tahu kapan kita ulang tahun. Masya Allah, dikasih surprise, dikasih hadiah, dikasih lilin, apa segala macam. Nah, Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, nggak pernah Abu Bakar merayakan hari lahirnya Nabi. Nggak pernah. Apalagi membuat ritual-ritual besar, perkumpulan kaum muslimin berkumpul dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi. Itu Abu Bakar tidak pernah melakukan. Padahal Abu Bakar orang paling dekat dengan Nabi. Umar bin Khattab pun demikian. Orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, tidak pernah merayakannya. Utsman bin Affan menikah dua putri Nabi SAW. Nabi SAW punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum, dinikahkan kepada Utsman. Ummu Kulsum meninggal, dinikahkan lagi kepada anak yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, kata Nabi SAW, wahai Utsman, kalau aku punya anak perempuan lagi, akan aku nikahkan untukmu. Tapi Nabi tidak punya anak perempuan lagi. Fatimah sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Utsman sangat dekat dengan Nabi, tapi ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman menjadi khalifah kaum muslimin. Tahunan beliau menjadi khalifah, menjadi presiden, orang tertinggi. Tidak pernah beliau merayakan dan mengajak kaum muslimin untuk merayakan hari Maulid Nabi atau hari raya kelahiran Nabi SAW. Ya. Dan begitu juga di zaman tabi'in, zaman-zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya dan seterusnya. Para imam, para ulama terdahulu, mereka tidak melakukan perayaan ini. Perayaan ini baru dilakukan oleh sebagian kelompok kaum muslimin di bagian akhir-akhir ya, setelah generasi awal itu sudah tidak ada. Sehingga maksudnya adalah bahwa perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya termasuk dari perayaan-perayaan
yang kita tidak disyariatkan untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami ya. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Kita mungkin ke pertanyaan berikutnya dari Abai. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita sengaja berbelanja saat hari raya agama lain karena ada diskon, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, pertanyaan di luar topik. Beliau bernazar bukan sepung apabila dapat nilai baik di setiap semester, katakanlah selama 4 semester. Namun sebelum semester 1, beliau mengurungkan niatnya untuk tidak jadi bernazar sebelum akhir semester 1. Dalam perjalanannya di beberapa semester mendapat nilai yang baik. Pertanyaannya, satu, apa dibolehkan membatalkan nazar sebelum terjadinya? Yang kedua, apakah harus saum 3 hari karena membatalkan nazar? Karena ada syariat tersebut. Jika iya, apakah cukup 3 hari untuk seluruh semester dengan nilai baik? Karena mengingat ini dapat semester gitu, Ustaz. Jadi apakah kalau batal nazar harus 3 hari, apakah 3 kali 4 gitu kan? Syukran, Ustaz. Untuk yang pertama ya, bagaimana jika kita sengaja berbelanja di saat hari raya agama lain karena ada diskon? Ini sudah dibahas oleh para ulama zaman dahulu ya, karena sebagian kaum muslimin juga tinggal di negeri di mana di situ terdapat orang-orang kafir yang merayakan hari raya mereka. Maka jawabannya adalah, jika keikutsertaan kita ya di pasar tersebut ya tidak untuk membeli barang-barang yang identik dengan hari raya mereka, maka insya Allah ini dibolehkan ya, dengan syarat apa? Kita tidak membeli barang-barang yang identik dengan hari perayaan mereka. Dan yang penting untuk diperhatikan juga ya ikhwan, sebagian acara-acara seperti ini, sebagian acara-acara seperti ini itu sengaja mendukung acara keagamaan agama tersebut. Ya. Sebagian pasar itu memang diadakan di gereja misalnya, atau pasar ada di candi misalnya, tempat beribadahnya orang-orang kafir. Maka yang seperti ini, wallahu alam, ya, saya lebih condong kepada pendapat ya, agar kita menjauhkannya dan tidak berbelanja di sana. Karena pasar tersebut mendukung kegiatan keagamaan mereka. Ya beda halnya kalau kegiatan atau diskon-diskon tersebut, pasar tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Ya mereka menjual baju, menjual lain-lain, kemudian ada diskon gitu ya, karena hari raya mereka, tapi tidak mendukung dalam artian ya tidak ikut meramaikan gereja mereka, tidak ikut meramaikan dan lain-lain, maka insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua, wallahu alam, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu jawabannya kalau kita membatalkan nazar sebelum terjadi, apakah itu wajib membayar kafarah atau tidak, saya tidak tahu, wallahu alam. Tapi yang ingin saya sampaikan terkait masalah nazar, ya, bahwa nazar ini tidak merubah takdir sama sekali. Nabi SAW mengatakan, innahu la yuqaddimu syai'an wa la yu'akhir, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini tidak bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat. Jangan Anda kira ketika bernazar itu Allah jadi baik sama kita. Kalau kita tidak bernazar, Allah tidak baik sama kita. Ya, orang-orang yang bernazar pada hakikatnya mereka ada unsur suudzon kepada Allah. Jadi Allah itu seakan-akan harus diiming-iming dulu. Ya Allah, kalau aku lulus, ya aku akan salat 2 rakaat. Kalau aku lulus, aku akan berpuasa. Seakan-akan Allah itu gak akan memberi kecuali kalau kita kasih iming-iming ibadah. Ya, ketahuilah bahwa Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh puasa kita. Kalau Allah mau ngasih, Allah akan memberikan kepada kita tanpa kita memberikan janji-janji kepada Allah. Ya, sehingga hukum dari nazar ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan haram, di antara mereka ada yang mengatakan makruh. Entah itu haram atau makruh, intinya dua-duanya dibenci oleh Allah. Allah gak suka dengan orang-orang yang bernazar. Faham ya? Oleh karena itu Nabi mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya yang melakukan nazar adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Akan tapi kalau seseorang sudah bernazar, maka dia wajib untuk memenuhi nazar tersebut. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan
permasalahan Badar adalah termasuk permasalahan yang paling aneh di dalam fikih. Ya, permasalahan Badar adalah permasalahan yang paling aneh dalam masalah fikih. Bagaimana kita dilarang untuk melakukannya, tapi kalau sudah melakukannya, maksudnya sudah berjanji, kita harus melanjutkan, gitu kan? Al-muhim intinya, ya, Anda nasihatkan kepada yang hadir semuanya, jangan pernah bernazar. Jangan pernah bernazar. Kalau ingin sesuatu, angkat tangan kita, bangun di sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah. Menangislah, ya, merengeklah kepada Allah. Allah akan berikan. Ya, jangan dikira Allah itu kalau dikasih iming-iming baru dikasih, baru memberi gitu ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut, ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat, mungkin kita cukupkan setelah 2 pertanyaan supaya teman-teman mungkin juga fresh besok kaitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diwajibkan atau diperbolehkan kita sebagai orang tua untuk berkorban atas nama anak kita? Jazakumullahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya satu keluarga itu satu kurban. Ya, yang mengeluarkan kurban adalah kepala keluarga yang mengeluarkan nafkah. Sehingga ini yang ideal. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak pernah beliau berkurban kemudian memberikan kepada istrinya misalnya 1 domba supaya istrinya berkurban dengan namanya, atau memberikan kepada anaknya supaya anaknya juga berkurban ya. Nabi SAW tidak melakukan itu. Sehingga Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau adalah beliau yang berkurban untuk keluarganya semuanya. Akan tetapi kalau memang itu dilakukan tidak masalah. Ya, kalau itu dilakukan tidak masalah. Jadi diwajibkan untuk berkorban sebagai orang tua atas nama anak kita. Ya. Dan juga gini ya, Juan, Anda berikan satu hal penting ya, dan ini sudah ada bahas sebetulnya pada pekan lalu, bahwa beda antara mengikut sertakan orang dalam satu kurban, ya, dalam kepemilikan, dengan mengikut sertakan orang di dalam kurban dalam pahala. Berbeda. Ada kepemilikan, ada lagi pahala. Kalau kepemilikan, maka satu kambing satu pemilik. Sapi dan unta atau kerbau satu pemilik sampai 7 pemilik, nggak boleh lebih dari 7. Paham ya? Ini kepemilikan. Kalau kambing cuma satu kepemilikan, milik siapa? Milik saya sebagai kepala keluarga. Saya mengeluarkan uang 3 juta, saya beli kambing, kemudian saya potong. Ini punya siapa? Punya saya. Tapi ketika kita menyembelih, niat pahalanya itu bisa kita sharing kepada orang yang kita mau. Jadi ketika saya menyembelih, saya mengatakan bahwa ini adalah sembelihan dariku ya Allah dan keluargaku dan keturunanku misalnya. Atau ya Allah, ini adalah sembelihan dariku dan keluargaku dan kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Tidak ada masalah. Jadi kalau maksud dari penanya para kambing itu hanya satu kepemilikan. Kalau dia mau sharing pahala, mau berbagi pahala, maka itu dibolehkan. Ya, walaupun kepada orang-orang yang jauh sekalipun. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadza minni wa min Allahumma taqabbal minni wa min ummatil ladzina lam yudahhi. Ya Allah, ini adalah untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang tidak berkorban, dia sudah mendapatkan pahala kurban dari kurbannya Rasulullah SAW ya. Mungkin itu jawabannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, dan ini mungkin bareng dengan ada teman juga, mungkin jawabannya sih kayaknya pendek. Ini dari Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Afwan bertanya, untuk besok tidak boleh makan sebelum sholat, tapi untuk minum apakah diperbolehkan Ustaz? Apakah hanya makan atau makan mencakup minum? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hukum takbiran berjamaah, karena seringkali kita temukan kalau misalnya di masjid, terutama tadi Ustaz bilang dimulai 9 Zulhijjah sampai dengan tasyrik, setelah sholat berjamaah di masjid misalnya, imam mungkin mengkomandoi
takbirannya Ustaz, dan juga pas lagi pelaksanaan sholat Idul Adha itu sendiri. Nah ini kira-kira seperti apa? Dua pertanyaan ini. Baik. Syukran. Untuk yang pertama, ya maksudnya tidak makan apa-apa itu termasuk di dalamnya minum, ya termasuk di dalamnya minum. Maka sebelum sholat itu kita tidak makan dan tidak minum. Baik. Kemudian yang kedua, ketika bertakbir maka tata caranya adalah dengan bertakbir sendiri-sendiri. Laki-laki dengan suara yang keras, yang wanita dengan suara yang lirih, ya tidak mengeraskan suaranya. Adapun takbir secara berjamaah, ya apalagi dikomandoi oleh satu orang, misalnya dia bertakbir kemudian diikuti dengan satu suara, maka ya ikhwan, hal ini disebutkan oleh para ulama bahwa cara seperti ini itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW ketika memerintahkan takbir, maka para sahabat bertakbir sendiri-sendiri, ya, dengan mengeraskan suara mereka. Jadi nggak masalah kalau misalnya nanti sebelum melaksanakan sholat id, misalnya ada satu orang yang pegang mikrofon kemudian dia membaca takbir, itu tidak masalah. Tapi bukan berarti kemudian dia menjadi komando. Ya, biar dia bertakbir, dia menyuarakan takbir, dia mengumandangkan takbir, dan kita juga mengumandangkan takbir sendiri-sendiri semuanya. Ya, sehingga suara yang kemudian timbul dari kaum muslimin ini suaranya bukan satu suara yang dikomandoi, ya, bukan satu suara yang sengaja ya dibuat seperti ritual berjamaah seperti itu, tidak. Akan tetapi kita bertakbir sendiri-sendiri. Kalau ternyata ada yang berbarengan ya nadanya dan lain sebagainya, insya Allah nggak masalah. Ya, intinya tidak berjamaah dan tidak dikomandoi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan tampaknya pertanyaan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah pertanyaan di kolom chat juga sudah habis. Sekali lagi jazakallahu khairan Ustaz atas sharingnya pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang kami bisa catat dan mudah-mudahan kami bisa amalkan. Mudah-mudahan antum juga lekas sembuh Ustaz. Tahurun insyaallah. Jazakallah. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kepada rekan-rekan mudah-mudahan juga tetap sehat, sehat yang penuh dengan keberkahan, sehingga kita bisa tetap berada di dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa mengkaji ilmu, terutama ilmu agama, dan insya Allah mudah-mudahan kami panitia TI 2006 mengaji ini juga mudah-mudahan bisa istiqomah untuk senantiasa memotori kajian ini dalam setiap minggunya. Sekali lagi barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas sharingnya. Beberapa teman-teman ada beberapa info penting yang mungkin sudah kami tinggalkan di kolom chat mengenai pendataan, kemudian ada YouTube channel yang mengupload kajian-kajian yang sudah lalu, dan juga ada materi-materi mengenai kajian ini. Kita sekali lagi sedang sebenarnya mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba', dan ada materi di sana yang bisa di-download oleh teman-teman. Insya Allah free, dan kemudian sekali lagi kajian ini berlaku untuk umum, siapapun boleh ikut. Jadi silakan rekan-rekan untuk mengajak saudaranya, keluarganya, dan juga teman-temannya untuk bisa ikut di kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan. Sekali lagi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada semua yang telah hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirud da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.